warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Sastra dan Budaya, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Budaya dan Modernisasi. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fatma Umar, MPD. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Dengan saya sendiri, Tritami Lestari Said, dengan 3 rekan saya bernama Mardini dan Kanebo, Marta Zakaria, dan Wafik Atik. Kita langsung saja dengan materi yang pertama, yaitu pengertian dan syarat-syarat modernisasi. Pengertian modernisasi. Modernisasi merupakan hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang sekarang ini. Tingkat teknologi dalam membangun modernisasi betul-betul dirasakan dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, baik dari kota metropolitan sampai ke desa-desa terpencil. Adapun syarat-syarat modernisasi. Nah, syarat-syarat modernisasi ini ada 6. Yang pertama, cara berpikir ilmiah. Kedua, tingkat organisasi yang tinggi. Ketiga, sentralisasi wewenang yang tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, penciptaan iklim yang mendukung modernisasi. Kelima, sistem pengampu data yang baik dan teratur. Dan yang terakhir, sistem administrasi negara yang baik. Materi kedua yaitu gejala modernisasi. Gejala modernisasi yaitu yang pertama dari bidang budaya. Dari bidang budaya yang biasanya ditandai semakin terdesaknya budaya tradisional oleh pengaruh budaya dan luar sehingga budaya asli semakin pudar. Yang kedua dari bidang politik. Bidang politik ditandai semakin banyaknya negara yang lepas dan penjajahan, munculnya negara-negara yang baru merdeka, tumbuhnya negara-negara demokrasi, lahirnya lembaga-lembaga politik, dan semakin diakuinya hak asasi manusia. Yang ketiga, bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, modernisasi biasanya memiliki gejala di mana kompleksnya kebutuhan makhluk hidup manusia akan kebutuhan barang dan jasa sehingga kondisi tersebut memunculkan keadaan untuk dapat memproduksi barang melalui ekspor industri. Yang terakhir yaitu dari bidang sosial. Dari bidang sosial, dalam modernisasi ditandai dengan semakin banyaknya bentuk kelompok-kelompok sosial atau lembaga baru dalam kehidupan masyarakat yang tentunya setiap hal dalam sosial tersebut memiliki perbedaan kelas dan status sosial. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Marta Zakaria. Baik, saya akan melanjutkan materi berikut yaitu persamaan dan perbedaan modernisasi, westernisasi, dan sekularisasi. Persamaan. Yang pertama, sama-sama mempunyai kepentingan soal keduniaan. Yang kedua yaitu sama-sama merupakan suatu proses perubahan dari yang dianggap kurang menjadi sesuatu yang lebih bagi penganutnya. Yang ketiga, sama-sama mempunyai unsur-unsur dari negara-negara barat. Yang terakhir, sama-sama merupakan hasil perbandingan dari aspek-aspek kehidupan manusia yang dirasionalisasikan. Berikut perbedaan. Modernisasi tidak mutlak sebagai westernisasi atau sekularisasi. Yang kedua, tidak mempersoalkan nilai-nilai keagamaan. Yang ketiga, proses perkembangan bersifat lebih umum dibandingkan westernisasi dan sekularisasi. Yang keempat, modernisasi mutlak bagi setiap negara. Westernisasi yaitu 1. Mutlak pembaratan. Yang kedua, westernisasi ada karena perkembangan masyarakat modern itu terjadi di dalam kebudayaan
kebudayaan barat dan disajikan dalam bentuk barat. Yang ketiga, tidak mempersoalkan atau mempertentangkan kebudayaan barat dengan kebudayaan negara sendiri. Berikut sekularisasi, yaitu yang pertama, berorientasi semata-mata kepada masalah keduniaan. Yang kedua, tidak mengakui nilai-nilai keagamaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Marta Zakaria. Nah, di sini ada modernisasi dan pembangunan. Pembangunan mengandung makna sebuah perubahan positif yang direncanakan, terarah, dan dilakukan dengan sadar dan disengaja. Nah, pembangunan dalam beberapa hal seringkali saling bersamaan dengan modernisasi, maka pembangunan yang ada di dalamnya terdapat unsur-unsur modernisasi. Kemudian, di sini ada ketergantungan dengan negara lain. Menurut Suib, Indonesia sudah sangat ketergantungan dengan Cina dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bukan hanya bawang putih, tetapi juga barang-barang elektronik seperti smartphone, sepeda motor, dan mobil pupuk, dan lain-lainnya. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia sudah lengah terhadap hal itu setelah Cina dikarantina karena adanya wabah coronavirus. Barulah kepanasan dampaknya juga dirasakan. Dan tidak menutup kemungkinan selain Cina juga ada kasus-kasus serupa di negara-negara lain yang diandalkan Indonesia untuk impor barang. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu modernisasi di Indonesia. Modernisasi diartikan sebagai perubahan-perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan yang tradisional atau dari masyarakat pramodern menuju kepada suatu masyarakat yang modern. Saat ini, bangsa Indonesia sedang menggalakkan pembangunan dan modernisasi pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi yang sebelumnya. Yang ketujuh, gejala modernisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, industrialisasi masyarakat sedang mengalami perkembangan. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat meningkatkan kemakmuran. Yang ketiga, kenakalan remaja yang semakin meresahkan masyarakat. Yang keempat, tindakan kriminal yang didukung oleh teknologi canggih. Baik, terima kasih.